hari ini? Luar biasa hebat. Dapat semangat. Semangat, semangat. Terima kasih anak-anak. Ya, nah anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Ya, siapa yang tidak hadir? Yuda. Oh ya, ada pesan? Sakit. Oh, sakit. Oh ya, ini hadir. Semuanya berdiri dulu. Ayo kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. Ayo, 1, 2, 3 mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Goyong mandiri, bernalar kritis. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu anak-anak. Ayo silakan duduk kembali. Wigram astu nama siap. Om Siddhirastu tat astu swaha. Ibu akan memberikan gambar cerita dongeng. Anak-anak pasti sudah pernah membacanya. Sudah pernah membaca Kura-Kura dan Kelinci? Sudah. Nah, sekali ya. Ya. Ada. Pernahkah anak-anak mendengar cerita Kura-Kura dan Kelinci yang sombong? Bagus, pernah. Nah, di manakah cerita Kura-Kura dan Kelinci yang sombong itu terjadi sesuai dengan gambar yang ada di depan? Di mana dia? Ya, bagus, di hutan. Di hutan ya. Nah, yang ketiga, siapa saja yang ada dalam cerita? Siapa yang tahu? Angkat tangannya, ayo. Ya, siapa yang tahu? Kita coba siapa? Kura-kura dan kelinci. Ya, bagus. Siapa yang ada dalam tokoh? Kura-kura dan kelinci. Ya, Kura-Kura dan Kelinci. Kemudian anak-anak juga sudah dapat menyebutkan pesan yang terkandung dalam cerita dongeng Kura-Kura dan Kelinci. Yang anak-anak sebutkan tadi itu disebut dengan unsur-unsur intrinsik cerita. Ya, bagus. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang unsur-unsur intrinsik cerita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pintar. Pelajaran apa, Nak? Bahasa Indonesia. Yaitu mengenai apa? Unsur-unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita. Ya. Nah, sekarang hari Sabtu anak-anak ya. Lihat di sini. Nah, ya anak-anak. Ya, sekarang perhatikan dulu yang kita pelajari hari ini, pelajaran bahasa Indonesia tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, kan hari ini kita belajar unsur intrinsik cerita, ya, khususnya cerita narasi yaitu cerpen. Dalam unsur intrinsik cerita yang pertama ada Tema. Bagus, tema. Kemudian yang kedua ada Tokoh atau tokoh.
ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Ya. Nah, yang kedua ada tokoh dan perwatakan. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita, sedangkan watak atau perwatakan adalah sifat tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita, orang-orang yang ada dalam cerita atau hewan berupa hewan yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian tokoh itu ada 3 anak-anak. Ada tokoh utama baik yang disebut dengan tokoh protagonis. Terus tokoh utama jahat yang disebut dengan antagonis. Terus tokoh penengah yang disebut dengan ridak yang bagus. Kemudian ada watak. Watak itu merupakan karakter atau sifat tokoh yang bagus. Lanjut. Ya, plot atau alur. Alur itu merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Ya. Nah, plot atau alur itu ada 3 anak. Ada alur maju, alur mundur, atau alur campur. Ya, bagus. Kalau alur maju dia bercerita ya. Di kelas 6 saya harus giat belajar supaya saya lulus dan bisa melanjutkan ke SMP. Tapi kalau alur maju, sekarang saya sudah kelas 6, saya harus rajin belajar. Tidak lagi seperti di kelas 1. Bercerita dia kembali ke masa lalu, itu namanya alur mundur. Sudah mengerti? Ya, pinter. Nah, sekarang lanjut. Latar. Latar itu merupakan tempat terjadinya peristiwa. Bisa berupa tempat, bisa berupa waktu, dan berupa suasana. Kalau latar tempat, dia mengenai tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kalau mengenai waktu, waktunya itu kapan terjadi? Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Kalau suasana, itu bagaimana cerita itu suasananya? Apakah sedih, gembira, tegang, terharu? Ya anak-anak ya. Nah, itu mengenai latar. Kemudian, nah yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan. Pesan positif. Pesan positif artinya pesan yang baik. Yang dihasilkan dari sebuah cerita. Pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Seperti tadi anak-anak pernah membaca Kura-kura dan Si Kancil yang sombong. Pesannya, jika berteman kita tidak boleh sombong. Ya, bagus sekali. Itu unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Dengan baik. Judulnya Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil. Adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan doktor. Menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun Hana menolak. Meski khawatir, dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani. Jangan khawatir, punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur. Rambut ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana.
Jarak rumah Hana dengan SDN Gaharu hanya 500 meter, sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, bel berdentang. Semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang Romawi 6 di atas pintu. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi guru kelas 6 menyambutnya dengan senyuman lebar. "Ah, kamu pasti Hana. Ayo masuk." Nah, supaya anak-anak lebih memahami unsur intrinsik dalam cerita, sekarang anak-anak buka bukunya. Lihat halaman 3. Ya, lihat halaman 3. Sudah dibuka? Nah, kalau sudah dibuka, sekarang Ibu akan berikan LKP. Kerjakan bersama kelompoknya. Harus saling berdiskusi. Isi nama kelompok. Kelompoknya kelompok berapa? Ini kelompok 1. Nah, sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ya, bagus. Iya. Nah, sebentar Ibu berikan cara mengerjakannya. Dulu nama dan kelompok berapa? Namanya siapa? Sudah? Nah, anak-anak untuk memahami unsur intrinsik cerita, anak-anak membaca terlebih dahulu cerita narasi cerpennya yang berjudul Aku Anak Indonesia. Kemudian anak-anak menjawab soal yang sudah ada di LKPD. Langsung. LKPD? Sudah. Sekali. Nah, sekarang Ibu mohon masing-masing kelompok untuk mempresentasikan LKPD-nya yang sudah dibuat. Ya. Nah, yuk kelompok 1 dulu dari siapa kelompoknya? Rizka. Yuk Rizka, silakan ke depan. Yuk ke depan. Perkenalkan, nama saya Sri Rizka Fedia. Ya, yuk langsung Rizka. Ya. Siapakah tokoh utama dalam cerita ini? Tokoh utama adalah Hana. Ya. Kedua, apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama? Yang dikhawatirkan oleh tokoh utama adalah dia belum terlalu mahir berbahasa
bahasa Indonesia dengan lancar dan baik. Nomor 3, apakah kekhawatiran tokoh utama terbukti? Mengapa kekhawatiran Hana tidak terbukti? Karena teman-temannya mau berkenalan dan bermain dengan Hana. 4. Pada awal cerita, Pak Rizal menyatakan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Jelaskan alasannya. Setuju. Anak-anak Indonesia sangatlah ramah-ramah dan sangat menghargai Hana. 5. Apa saja yang akan kalian lakukan jika ada murid baru di kelasmu? Berkenalan dengannya, mengajaknya bermain, dan berteman dengannya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Rizka dari kelompok. Ya, tetap semuanya. Ya. Ayo, yang kedua, siapa yang mau presentasi ke depan? Saya. Siapa? Saya. Ya, coba kita. Ayo kita. Perkenalkan kelompoknya. Ya, namanya siapa? Kelompoknya. Swastiastu, nama saya Ibu Bika Adi Kusuma dari Ya. kelompok 6. Saya ingin mempresentasikan jawaban LKP. Nomor 1, siapakah tokoh utama dalam cerita ini? Tokoh utama dalam cerita adalah Hana. 2. Apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama? Hana takut teman-temannya tidak baik. 3. Apakah kekhawatiran tokoh utama terbukti? Mengapa? Tidak, karena teman-teman baru Hana semua baik. Pada awal cerita, Pak Rizal menyatakan bahwa anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apakah kalian Setuju. dengan pendapat Pak Rizal? Jelaskan alasannya. Setuju, karena anak-anak Indonesia semua ramah-ramah. Iya, bagus. Apa saja yang akan kalian lakukan jika ada murid baru di kelasmu? Mengajak kenalan, mengajak berteman, dan bermain. Pinter kita, tepuk tangan. Ya, bagus sekali anak-anak ya. Anak-anak sudah melaksanakan tugas dengan baik hari ini, sudah belajar dengan baik ya. Tadi semuanya sudah bisa menjawab. Nah, coba sekarang kita pelajari lagi yuk tentang anak Indonesia. Aku anak Indonesia. Siapakah tokoh utama dalam cerita ini? Betul. Pintar. Nah, nomor 2. Siapa yang bisa? Coba nomor 2 tadi. Ya, coba Dikhawatirkan oleh tokoh utama. Ya. Yang dikhawatirkan tokoh utama adalah tidak bisa Ya, bagus sekali Bila. Caranya menjawab juga sudah bagus. Ya, apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama? Yang dikhawatirkan oleh Hana adalah dia khawatir kalau tidak dapat diterima oleh teman-teman di sekolah barunya. Jawaban Dira juga sudah tepat. Nomor 3. Yuk, siapa nomor 3? Ya, ayo Agus. Mengapa Ya. kekhawatiran tokoh utama tidak terbukti? Karena anak-anak Indonesia mau menerima Hana menjadi teman-teman Hana. Iya, bagus Agung, tepat sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk Agung. Ya. Jawabannya, kekhawatiran Hana tidak terbukti. Mengapa? Berikan alasan. Mengapa? Jawabannya karena teman-teman baru Hana mau berkenalan dan berteman dengan Hana. Bagus sekali anak-anak, pintar-pintar. Ya, Satya, bagus Satya. Pada awal Ya, bagus jawaban Satya. Tepuk tangan untuk Satya dulu. Pada awal cerita, Pak Rizal menyatakan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Jelaskan alasannya. Iya, setuju. Anak-anak Indonesia bersifat ramah, mau berkawan dan senang membantu. Ya, bagus. Nomor 5, siapa bisa nomor 5? Nomor siapa ini? dilakukan jika ada murid baru di kelasmu. Ya. Tidak berkenalan dan tidak bermain. Iya, apa saja yang akan kalian lakukan jika ada murid baru di kelasmu? Apa yang anak-anak lakukan?
dua. Dia tidak merasa malu. Ya, bagus anak-anak. Nomor 3 belum mengerti. Ya, apa pertanyaannya? Coba anak-anak, ini ada namanya yang belum mengerti nomor 3. Coba semuanya lihat ya. Nomor 3, apakah kekhawatiran tokoh utama terbukti? Nah, tadi kan Feby sudah membaca ceritanya. Apakah dia khawatir Hana itu terbukti kekhawatirannya dia tidak diterima oleh temannya? Iya, bagus. Berarti kekhawatiran Hana tidak terbukti. Mengapa? Apa alasannya kok tidak terbukti? Karena apa? Temannya mau menerima Hana atau tidak? Iya, teman-temannya mau menerima Hana menjadi teman. Ya, bagus. Bisa dimasuki Feby? Iya. Ayo anak-anak, apa ada yang tidak dimengerti lagi? Sudah? Enggak ya. Anak-anak sudah semuanya pintar-pintar menjawab soal yang ada di LKPD. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali ya. Nah, anak ini kita sudah belajar tentang unsur cerita. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Semuanya sudah jelas mengenai unsur cerita? Sudah.